Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-21. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang, karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-20. Jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Renungan hari ini berjudul Menjadi Saksi di Tempat Kerja, ditulis oleh Julie Schwab. Apakah kamu masih kecewa karena saya ingin mengurangi jumlah orang dalam divisi favoritmu? Manajer Evelyn bertanya. Tidak. Evelyn mengatupkan rahangnya kuat-kuat. Ia frustasi karena manajernya seolah menjadikan hal itu sebagai gurauan. Padahal ia bermaksud membantu perusahaan dengan menyatukan beberapa kepentingan yang berbeda. Tetapi ruang gerak yang terbatas membuat usahanya nyaris mustahil terlaksana. Evelyn menahan air mata, tetapi memutuskan untuk melakukan apapun yang diminta manajernya. Mungkin ia tidak bisa mewujudkan perubahan yang diharapkan, tetapi ia masih dapat melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Dalam surat pertamanya, Rasul Petrus mendorong umat Tuhan di abad pertama untuk tunduk kepada semua lembaga manusia. Memang tidak mudah menjaga integritas dalam situasi kerja yang sulit. Akan tetapi Petrus memberi kita alasan untuk terus berbuat baik. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Ayat yang ke-12. Selain itu, cara hidup tersebut membantu kita memberikan teladan hidup benar bagi orang-orang percaya lain yang menyaksikannya. Jika kita benar-benar berada dalam situasi kerja yang tidak sehat, mungkin langkah yang terbaik adalah meninggalkannya. 1 Korintus pasal 7 ayat 21. Namun dalam lingkungan kerja yang sehat, dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat terus berbuat baik dalam pekerjaan kita, sambil mengingat bahwa itu adalah kasih karunia pada Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 20.
Dengan tunduk kepada otoritas, kita memiliki kesempatan untuk memberi orang lain alasan untuk mengikut dan memuliakan Allah. Sahabat ODB, apa yang biasanya Anda lakukan ketika berada dalam situasi sulit di bawah otoritas orang lain? Dan apa yang mungkin dikerjakan Allah dalam diri Anda melalui semua itu? Bapa Surgawi, tolong aku untuk terus memuliakan-Mu saat merespons para pemegang otoritas, meski situasi yang kuhadapi tidak mudah. Mampukan aku untuk hidup memuliakan-Mu dari hari ke hari. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.